Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Media digital saat ini memudahkan kita terhubung dengan orang lain dan mendapatkan berbagai informasi. Tapi, di balik kemudahan itu ada risiko yang seringkali tak disadari. Coba kita ingat-ingat bersama. Pernahkah Bapak dan Ibu menerima telepon dari nomor asing yang mengaku sebagai kerabat yang membutuhkan bantuan mendesak? Atau pesan WhatsApp dengan tautan yang menjanjikan hadiah besar puluhan juta rupiah dengan mengklik link? Hal-hal seperti itu memang terlihat sepele, tetapi seringkali berujung pada penipuan atau hoax, terutama bagi lansia yang seringkali menjadi korban karena ketidakpahamannya terkait media digital. Hari ini kita akan membahas bagaimana media digital bisa menjebak lansia, dampaknya, dan cara mencegahnya. Mari kita mulai. Pada zaman sekarang ini, semakin meningkat penggunaan media digital di kalangan lansia. Berdasarkan statistik penduduk lanjut usia tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik, menyebutkan sudah terdapat 49,56% lansia yang sudah menggunakan gawai. Lansia di Indonesia terdeteksi memiliki perilaku bermedia sosial yang cukup tinggi, khususnya dalam menggunakan WhatsApp dan Facebook dalam kegiatan sehari-hari. Mereka juga aktif berbagi informasi dan ditemukan bahwa 46% responden lansia amat aktif membagikan ulang konten dan informasi yang diterima. Namun, penggunaan media digital pada lansia tidak diikuti dengan kemampuan literasi digital yang baik. Hal ini menjadikan lansia merupakan populasi yang paling rentan untuk terkena dampak negatif dari media digital. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, alangkah lebih baik jika kita mengenali lebih dahulu apa itu media digital. Sederhananya, media digital adalah suatu produk yang disampaikan dalam bentuk data digital, di mana hal tersebut dibuat secara khusus untuk menjangkau audiens atau pemirsa dalam jumlah yang besar. Biasanya, media digital dapat kita akses dalam perangkat elektronik seperti handphone, laptop, komputer, dan televisi. Karena media digital sudah menjadi bagian dalam kehidupan seluruh umat manusia, tak terkecuali oleh lansia, tentunya ada dampak positif dan negatif yang akan didapatkan. Namun, sampai saat ini, mengapa lansia menjadi populasi yang paling rentan untuk terkena dampak negatif dari media digital? Hal ini karena lansia adalah digital imigran, yang berarti mereka lahir di masa sebelum ada media digital. Sehingga di zaman modern ini, mereka dipaksa untuk pindah ke masa di mana semua media sudah dalam bentuk digital. Perbedaan kebiasaan ini membuat mereka menjadi kesulitan dan tersesat untuk hidup di dunia digital ini. Hal inilah yang membuat mereka menjadi rentan untuk terkena dampak negatif dari penyalahgunaan media digital. Seperti pada kasus sebelumnya, menunjukkan bahwa lansia rentan untuk mengalami penipuan atau yang biasa disebut scam. Scam ini merupakan bentuk penipuan yang berusaha mendapatkan uang, barang, atau data pribadi dari korban yang bisa dilakukan dalam bentuk pesan yang dikirim lewat SMS atau WhatsApp. Jenis penipuan ini bisa dalam bentuk tindakan penipuan data atau phishing, penipuan lotre, pencurian identitas, romance scam, dan penipuan terkait investasi. Lansia yang menjadi korban dari penipuan atau scam bisa mengalami kerugian finansial dan trauma emosional seperti mengalami stres, depresi, dan kecemasan. Selain penipuan atau scam, lansia juga bisa mendapatkan dampak negatif dari media digital seperti mudah untuk mempercayai informasi palsu atau yang biasa disebut hoax. Baik, untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjauhkan Bapak Ibu sekalian dari scam atau penipuan. Yang pertama, Bapak Ibu harus mewaspadai pesan mencurigakan yang biasa tersebar di berbagai media sosial seperti Facebook ataupun WhatsApp dari pengirim yang tidak jelas atau anonim. Bapak Ibu sekalian diharap jangan mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan dalam pesan teks tersebut. Jika Bapak Ibu melihat pesan teks yang menjanjikan hadiah dengan nominal yang tidak masuk akal,
Jangan pernah mengklik tautan atau lampiran tersebut karena dapat beresiko mengambil data pribadi dan meminta Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan kode atau PIN yang rahasia yang dapat membahayakan Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu diharap jangan bertindak dengan terburu-buru. Bapak Ibu sekalian harus tahu bahwa penipuan seringkali memanfaatkan rasa takut dan desakan waktu. Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk berpikir secara jernih sebelum memutuskan atau menyetujui permintaan yang diajukan. Lalu yang ketiga, perhatikan perilaku mengancam. Terkadang penipuan disajikan sebagai situasi yang mendesak yang memerlukan tindakan segera. Jika Bapak Ibu sekalian menerima ancaman yang mendesak, maka kemungkinan besar Bapak Ibu sedang ditipu. Seperti pelaku yang memanfaatkan permintaan transfer segera dengan alasan salah satu anggota keluarga kecelakaan atau ditangkap polisi sebagai modus penipuan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan kepada anggota keluarga. Sebelum memberikan dan melakukan sesuatu yang diminta, silakan berkonsultasi dengan keluarga mengenai keputusan terbaik yang akan dilakukan. Berdiskusi dengan keluarga dapat membantu Bapak Ibu terhindar dari berbagai bentuk penipuan. Sedangkan cara untuk menjauhkan Bapak Ibu sekalian dari berita hoax, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi berita hoax dengan hal berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk memeriksa sumber. Periksalah sumber sebelum mempercayainya. Cari tahu apakah sumber tersebut terpercaya dan memiliki reputasi yang baik seperti berita dari media yang terkenal dan resmi. Yang kedua, selalu double check berita. Jangan langsung mempercayai berita hanya dari judul, cuplikan, dan potongan video saja. Periksa kebenaran informasi dengan mencari sumber lain yang menginformasikan berita tersebut. Kemudian, tinjau kata-kata yang disajikan dengan berita dari sumber yang terpercaya. Yang terakhir, selalu perhatikan judul. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang menarik perhatian dan emosional untuk menarik pembaca. Jika judul terdengar terlalu sensasional atau berlebihan, maka luangkan waktu untuk membaca seluruh artikel dan membandingkannya dengan situs resmi sebelum mempercayainya. Nah, lalu apa hal yang bisa dilakukan setelah Bapak Ibu mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita hoax? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian diminta untuk tidak ikut menyebarkan berita hoax tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu diharap jangan terkena provokasi. Berita hoax seringkali digunakan untuk memprovokasi dan menciptakan perpecahan di antara masyarakat. Jangan terjebak dalam konflik tersebut dan hindari membagikan berita yang dapat memicu konflik ataupun kebencian. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian dapat melaporkan ke pihak berwajib. Itulah tips-tips yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian untuk terhindar dari penipuan dan berita hoax yang marak terjadi di kalangan lansia. Media digital jika digunakan dengan bijak memiliki dampak yang positif loh. Apakah kita semua sudah tahu seberapa besar dampak positif yang bisa kita rasakan? Mari kita bahas bersama beberapa manfaat media digital yang bisa mempermudah hidup kita. Yang pertama, memudahkan dalam berkomunikasi. Bapak Ibu semuanya, salah satu manfaat terbesar dari media digital adalah kemampuannya untuk mempermudahkan kita dalam berkomunikasi loh. Mungkin dulunya kita hanya bisa berbicara dengan keluarga yang jauh melalui surat ataupun telepon. Tapi sekarang, dengan adanya media digital, kita bisa berbicara langsung dengan mereka melalui video call. Bahkan nih, kita juga bisa melihat wajah anak, cucu, ataupun sanak saudara kita meskipun mereka berada jauh di luar kota maupun luar negara loh. Media digital memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan orang-orang tercinta. Dan ini sangat membantu kita merasa lebih dekat dengan mereka. Tak hanya itu, kita juga bisa mengikuti perkembangan keluarga dan teman-teman dengan lebih mudah melalui media sosial. Dampak positif yang kedua, membantu mengurangi rasa kesepian. Bapak Ibu, kita tahu di usia lanjut, perasaan kesepian seringkali datang. Dan tidak jarang, kita akan merasa terisolasi atau terpisah dari orang lain. Namun, media digital hadir untuk membantu kita mengatasi rasa kesepian ini. Dengan adanya aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, atau bahkan grup video call, kita bisa berbagi cerita, melihat foto-foto,
dan juga mendengarkan kabar terbaru dari orang-orang yang kita sayangi. Selain itu, ada juga komunitas online yang khusus dibentuk untuk para lansia, di mana kita bisa bertemu orang-orang baru, berbagi pengalaman, dan juga mendapatkan teman baru loh. Dampak positif yang ketiga, yaitu mempermudah dalam mengakses informasi, terutama terkait kesehatan. Salah satu hal yang sangat penting bagi kita adalah kesehatan. Nah, di era digital ini, media digital memungkinkan kita untuk mengakses informasi tentang kesehatan dengan sangat mudah. Misalnya, kita bisa mencari informasi tentang penyakit tertentu, pola makan sehat, atau tips hidup sehat hanya dengan menggunakan ponsel ataupun komputer. Sudah banyak aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu para lansia dalam mengingatkan jadwal obat, mengecek tekanan darah, atau bahkan berkonsultasi dengan dokter secara online. Nah, itu dia tadi sebagian dampak positif dari media digital. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan media digital tersebut dengan bijak. Sebagai penutup video ini, kami ingin menyampaikan bahwa menjadi lansia tidak membuat kita kalah dalam dunia media digital. Dengan selalu memastikan informasi yang didapat dari media digital, Lansia dapat dengan nyaman dalam menggunakan media digital tanpa takut terkena scam atau hoax. Serta mendapatkan banyak manfaat dari penggunaan media digital, mulai dari kemudahan dalam berkomunikasi, Membantu mengurangi rasa kesepian dan mempermudah dalam mengakses informasi.